做个例头。Halo kalian semua, selamat datang di channel. Gimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode 130. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi para jenius telah dimulai, yaitu para peserta yang mulai bersaing satu sama lain untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan Lo Feng kemarin memutuskan untuk tidak terburu-buru pada kompetisi ini dengan dirinya yang mencoba untuk mempelajari harta Yansen. Sampai pada akhirnya Lo Feng telah menguasai perubahan pertama dari harta Yansen. Dan kemarin Lo Feng juga mulai bersaing melawan para kompetisi lainnya yang sampai pada akhirnya Lo Feng bisa mencapai ke 1000 besar. Dan hal ini memancing para jenius lainnya untuk mengincar Lo Feng agar mereka bisa mendapatkan poinnya Lo Feng. Sampai pada akhirnya Lo Feng pun berhadapan dengan orang tangguh yang orang itu memiliki julukan sebagai palu ajaib. Dan orang itu akan mencoba untuk mengambil poinnya Lo Feng. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan persaingan Lo Feng dengan palu ajaib yang sekarang mereka berdua telah memulai persaingan mereka. Palu ajaib menggunakan palunya sedangkan Lo Feng menghindari serangan dari palu ajaib menggunakan rotan Ravenclaw yang ia gunakan sebagai tali untuk mengayun-ngayun pindah ke kota lainnya menghindari serangan dari palu ajaib. Mereka berdua bertarung semakin sengit dan di tengah pertarungan itu Brolin dan juga Hagrev merasa senang karena di sini palu ajaib akan bisa menghentikan Lo Feng. Mereka berdua pun sangat berharap bahwasanya palu ajaib dapat memenangkan pertarungan itu. Kembali kepada pertarungannya Lo Feng, dalam pertarungan tersebut Lo Feng ternyata sengaja untuk membiarkan si palu ajaib menyerang duluan karena Lo Feng tahu tenaga milik dari palu ajaib ada batasnya. Dan di saat Lo Feng melihat palu ajaib yang mulai melemah, Lo Feng pun langsung menyerang balik palu ajaib menggunakan Heaven Forbidden Shuttle perubahan ikan. Dan di saat si palu ajaib berniat untuk menyerang ke arah Lo Feng, Heaven Forbidden Shuttle pun berhasil menembus tangan dari palu ajaib yang membuatnya tercopot. Brolin yang melihat ini pun begitu kesal karena ia khawatir palu ajaib akan dikalahkan oleh Lo Feng. Tetapi Hagrev menenangkan bahwasannya setiap peserta pada kompetisi jenius ini memiliki kekuatan tersembunyi mereka masing-masing dan palu ajaib akan menggunakan kekuatan tersebut. Yang setelah itu pun seketika palu ajaib mengeluarkan sebuah tekanan yang luar biasa berat membuat pergerakan dari pedang Heaven Forbidden Shuttle dan juga Lo Feng terjatuh akibat tekanan yang luar biasa. Dan lalu palu ajaib pun menyerang balik Lo Feng menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan batu-batu besar melemparkannya ke arah Lo Feng. Lo Feng pun mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk menahan batu-batu tersebut, tetapi si palu ajaib semakin banyak menambah batu-batu itu, membuat bebannya ditanggung oleh Lo Feng semakin berat. Hagrev yang melihat ini pun juga merasa Lo Feng tidak akan bisa untuk menahan serangan dari palu ajaib karena ia sekarang telah berada di dunia domain dari palu ajaib. Dan di saat Lo Feng yang sedang berada di kondisi terdesak, Lo Feng pun menggunakan rotan Ravenclaw-nya kembali untuk menahan batu raksasa itu. Sampai pada akhirnya Lo Feng berhasil menghancurkan batu itu menggunakan kekuatan maksimalnya yang bahkan membuat gedung di sana hancur. Ledakan yang besar juga terjadi membuat Lo Feng dan juga palu ajaib sama-sama terpental. Lo Feng pun terjatuh lemah di atas bangunan itu dan lalu palu ajaib kembali turun di hadapannya Lo Feng dan ia memuji Lo Feng, mengatakan bahwasannya untuk orang yang bisa menahan tekanannya merupakan sesuatu hal yang cukup menakjubkan. Palu ajaib mengakui kekuatan Lo Feng yang dapat melawan kekuatan domainnya. Tetapi palu ajaib mengatakan bahwasannya tempat ini akan menjadi tempat berakhirnya Lo Feng pada kompetisi para jenius itu. Lalu si palu ajaib pun menyerang Lo Feng menggunakan kekuatan palunya, tetapi sebelum itu tiba-tiba saja Lo Feng mengeluarkan energi yang begitu besar dari kekuatan energi tanduk emas yang seketika membuat Lo Feng memiliki kekuatan aura begitu besar menahan serangan dari si palu ajaib. Mereka berdua pun saling beradu kekuatan masing-masing dengan palu ajaib mengayunkan palunya sedangkan Lo Feng mengayunkan pedangnya. Sampai pada akhirnya peraduan itu pun dimenangkan oleh Lo Feng yang berhasil menggerakkan pedangnya mengalahkan palu ajaib dengan tubuh dari palu ajaib yang hancur karena tidak kuat untuk menahan kekuatannya Lo Feng. Dan
Dan sebagai serangan terakhir, Lofeng menggunakan kekuatan domainnya, yaitu domain dari kekuatan monster tanduk emas, karena monster tanduk emas telah berada di ranah universe. Dengan ia telah memiliki sebuah teknik domainnya sendiri, yang di sini membuat si palu ajaib tidak bisa bergerak. Palu ajaib begitu sangat kaget karena Lofeng memiliki teknik domain. Lofeng bertanya kepada palu ajaib, seberapa keras tubuhmu ini? Apakah bisa menahan kekuatan dari Heaven Forbidden Shuttle-ku yang telah ditingkatkan di dalam domain dari monster tanduk emas milik Lofeng? Yang setelah itu pun tanpa basa-basi, Lofeng pun menggerakkan Heaven Forbidden Shuttle-nya karena tubuh dari si palu ajaib membuat si palu ajaib pun seketika hancur dari sana, dan ia pun telah gugur pada kompetisi ini. Brolin dan juga Hagrev yang melihat ini pun sangat kecewa dengan si palu ajaib. Keluarganya Lofeng yang melihat kemenangan Lofeng, mereka semua merasa begitu bangga dan juga senang. Dan berkat kemenangan Lofeng melawan palu ajaib, sekarang Lofeng telah mendapatkan poin tambahan sebanyak 3 juta, yang sekarang poinnya Lofeng pun berjumlah 6 juta. Yang setelah itu, Lofeng pun pergi dari sana menuju ke arena selanjutnya. Tetapi baru saja Lofeng memasuki arena baru tersebut, tiba-tiba saja Lofeng telah berhadapan dengan musuh baru. Dengan di sini musuh itu bernama Roda Angin. Roda Angin pun memuji kemampuan Lofeng karena bisa mengalahkan si palu ajaib sebelumnya. Lofeng mengenali Roda Angin ini yang juga merupakan jenius terkuat dengan peringkat ke-55. Lofeng sedikit merasa terpojok karena barusan ia telah bertarung melawan palu ajaib, masa ia sekarang harus melanjutkan pertarungan lagi melawan seorang jenius yang lebih kuat. Tetapi tak disangka-sangka Roda Angin ini mengatakan kalau ia sepertinya tidak tertarik untuk melawan seseorang yang masih berada di kondisi terlemahnya. Jadinya si Roda Angin akan menunda pertarungan ini dengan pergi dari sana. Lofeng pun sedikit merasa aneh tetapi juga senang karena pertarungan bisa ditunda. Yang lalu Lofeng pun melanjutkan perjalanannya. Sambil di sini Lofeng telah mengecek bahwasannya para peserta sekarang hanya tersisa 1,7 miliar dari sebelumnya sampai 8 miliar. Sedangkan di tempat dari organisasi Gunung Tiga Kapak, di sini terlihat adanya salah satu perwakilan dari Gunung Tiga Kapak, yaitu Kaisar Tiga Pedang sedang mengawasi pertarungan. Yang tak disangka di sini ia masih memiliki seorang pemimpin tertinggi lainnya yang bertanya apakah kau telah menemukan murid yang memiliki bibit yang layak. Kaisar Tiga Pedang menjawab bahwasannya ada, yang dimana yang ditunjuknya adalah Hong dengan memiliki potensi begitu besar walaupun ia masih berada di peringkat 1000 luar, namun kemampuannya bisa diyakini dapat berkembang dengan pesat. Dan Hong sekarang tanpa sedang bertarung melawan perwakilan dari Gunung Naga Hitam alias rombongannya Brolin dan juga Hagrev dengan orang ini bernama Nabini. Dalam pertarungan itu, Brolin dan juga Hagrev mengagumi Nabini karena Nabini ini diakui oleh Hagrev merupakan murid mereka yang mendapatkan pelatihan begitu elit, membuat ia menjadi murid yang paling unggul dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dan pertarungan Hong melawan Nabini pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Hong menggunakan kekuatan domainnya sedangkan Nabini menggunakan kekuatan esnya. Kekuatan es Nabini ini mewakilkan kekuatannya Hagrev yang sama es juga. Pertarungannya sengit pun terjadi di antara mereka berdua, yang dalam pertarungan itu Hong mengakui kekuatan Nabini yang begitu aneh karena tak menyangka di dalam domainnya Nabini masih memiliki pergerakan yang begitu cepat. Hong yakin jika dirinya tidak diselamatkan oleh kekuatan domainnya, maka kemungkinan ia telah dikalahkan oleh Nabini sejak awal. Dan dalam pertarungan itu, si pemimpin sebelumnya dari Gunung Tiga Kapak mengakui bahwasannya Hong yang memiliki kekuatan yang begitu menarik karena ia masih berada di ranah bintang, tetapi ia mampu mengendalikan kekuatan domain begitu murni dan juga epik. Pertarungannya sengit pun antara Hong dan juga Nabini kembali berlanjut dengan Nabini juga yang telah membuka topengnya membuat wajahnya terlihat. Hong juga mengakui jika dirinya tidak menyelesaikan pertarungan ini dengan begitu cepat, kemungkinan ia akan berada dalam masalah. Sedangkan untuk Lei Sen sekarang berada di level yang berbeda dan ia sekarang sedang mencari target barunya. Sampai pada akhirnya Lei Sen menemukan adanya seorang target yang tampaknya sedang sendirian dan Lei Sen pun dengan segera pergi ke sana. Namun di saat Lei Sen yang berniat untuk memulai persaingan mereka, tiba-tiba saja adanya orang dari belakang mengganggu mereka dengan ia menghancurkan lawannya Lei Sen menggunakan pedangnya. Yang seketika setelah itu Lei Sen mendapatkan serangan tekanan begitu luar biasa dari orang tersebut, yang dimana orang ini bernama The Savage atau
ataupun Rojun. Dan orang ini berada di peringkat 10 pada kompetisi, bisa dibilang juga merupakan orang yang sangat kuat. Babata bersama lainnya yang melihat ini pun begitu sangat panik dan mereka berharap Lee Sin dapat kabur dari pertarungan ini tanpa harus berhadapan melawan Rojun. Kakek Gu tetap yakin sepertinya Lee Sin akan bisa menghadapi masalah ini, walaupun sepertinya kemungkinan kecil Lee Sin akan selamat. Kembali kepada Lo Feng sekarang, Lo Feng melihat sekarang bahwasanya waktu penutupan pada babak awal kompetisi sekarang telah dekat. Jadinya Lo Feng sudah menyadari bahwasanya pertarungannya melawan si roda angin akan segera dimulai. Lo Feng pun mencari keberadaan dari roda angin, dan ternyata roda angin sekarang juga sedang menghadapi musuh-musuhnya. Sedangkan untuk Lee Sin ternyata ia memutuskan untuk bertarung, yang hal ini pun membuat Babata dan juga kakek Gu merasa begitu khawatir tetapi sudah terlambat. Yang tadi sangka-sangka dengan hanya sekali serangan, Lee Sin langsung dikalahkan oleh Rojun alias The Savage. Babata sangat kaget dengan kemampuan dari Rojun. Ia pun dengan segera memeriksa data dari Rojun, yang ternyata Rojun ini win rate-nya sampai 100% cuy. Bahkan gak pernah kalah dalam pertempuran. Yang hal ini pun membuat Babata tidak bisa memiliki pilihan lain selain melihat kekalahannya Lee Sin. Untuk Lo Feng sekarang telah berada di luar angkasa untuk menunggu kedatangannya dari roda angin. Tetapi di saat itu Lo Feng tiba-tiba saja merasakan adanya keberadaan hawa yang begitu kuat di dalam radar miliknya, yang di sini Lo Feng sangat kebingungan dari mana kekuatan tersebut berasal. Dan radar ini sendiri merupakan radar dari kekuatan The Savage sebelumnya alias Rojun yang telah mengeluarkan kekuatannya yang hanya sekali serang bisa mengalahkan Lee Sin. Dan Lo Feng di sini masih belum mengetahui bahwasanya Lee Sin telah gugur dalam pertarungan. Tidak lama kemudian roda angin pun datang ke tempatnya Lo Feng dengan bertanya, apakah kau sudah menungguku? Lo Feng yang mendengar itu pun cukup terkejut, tetapi dirinya akan bersiap untuk memulai pertarungan duel di antara mereka berdua. Sesuai dengan janji mereka berdua bahwasanya pertempuran di antara Lo Feng melawan roda angin akan menjadi pertempuran terakhir mereka, karena setelah itu babak pertama pada kompetisi ini akan berakhir. Jadinya sebagai sebuah pertunjukan besar pada babak ini, Lo Feng dan juga roda angin setuju untuk menjadi lawan satu sama lain agar pertarungan mereka terkenal. Tetapi sayangnya sebelum pertarungan itu dimulai, alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode 130 bersambung. Yang jelas untuk episode berikutnya adalah pertarungan Lo Feng melawan si roda angin ini, yang sedikit spoiler, roda angin ini tuh begitu kuat cuy. Jadi sangat worth it sekali jika kalian menunggu untuk episode selanjutnya yang akan tayang minggu depan, seperti biasa hari Senin di sore hari ataupun malam Selasa. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!